Halo teman-teman, selamat datang kembali di Trengginas ID. Di video kali ini, saya telah merangkum sebuah film yang menceritakan tentang sekelompok sahabat yang bertamasya, namun mereka salah tempat dan menuju ke hutan tempat suku karnivora pemakan daging sesama. Apakah mereka semua akan selamat atau berakhir jadi rica-rica? Daripada penasirun, langsung saja markinjut. Cerita diawali oleh seorang penebang hutan di mana dia sedang menjalankan alatnya dan melihat sekelebat bayangan tak jauh darinya. Dia pun sempat was-was dan tiba-tiba temannya datang dan mengingatkan bahwa dia harus berhati-hati terhadap ular piton dan dia pergi meninggalkannya. Si operator kembali melihat sesuatu dan bergegas mendatanginya. Yang ternyata temannya yang baru saja mengingatkannya hanya sisa helm dan bekas darah di sana. Pria itu pun lari terbirit-birit. Namun naas dia harus masuk ke dalam jebakan milik para karnivora tersebut. Scene kemudian beralih ke seorang cewek yang lumayan tobrut yang baru saja mentas berenang dan membilas dirinya sambil menggoda pria di sana. Setelah itu mereka berempat pun bersantai sambil menikmati vodka. Mereka adalah dua pasangan yang bersahabat. Di antaranya adalah Maya dan AJ, juga Jasmine dan Richie. Richie di sana mengajak semua orang untuk pergi bersama dalam rangka tamasya karena dia berhasil menjual perusahaannya dengan harga yang sangat mahal. Dan dalam perjalanan kali ini, semua biaya akan ditanggung oleh Richie. Rencananya mereka akan menyusuri sungai di tengah hutan menggunakan kayak atau sampan yang didayung untuk melepaskan semua penatnya selama berada di kota dan memilih hutan sebagai tujuannya. Setelah makan-makan, Maya kemudian mengajak AJ untuk latihan gulat, namun sepertinya AJ nggak mood dan menolaknya. He started that company. Maybe he should have asked me to be a part of it then. I bet these walls. Oh, it's work. Singkat cerita, mereka berempat pun tiba di tempat penjemputan dan ia dijemput oleh pemandu wisata bernama Nick. Nick kemudian membagikan jaket pelampung karena di mana kliennya ini belum pernah menyusuri sungai sebelumnya. Nick pun menjelaskan bahwa perjalanannya kali ini mereka akan menyusuri sungai dengan kayak beberapa puluh kilometer hingga sampai di suatu tempat terakhir dan akan ada yang menjemputnya di sana. Nick pun memerintahkan semua kliennya untuk mengumpulkan ponselnya untuk menghindari hilang dalam perjalanan. Namun AJ menolak menitipkan ponselnya karena mungkin ponsel AJ berisi data yang sangat pribadi. Mereka pun mulai berjalan dengan kayak menyusuri sungai tersebut. Di tengah perjalanan, Nick terus bercerita dan menjelaskan bahwa kakeknya dulu pernah hilang di hutan tersebut dan tidak ditemukan hingga saat ini. Nick mengatakan bahwa kakeknya dan beberapa orang lain yang hilang hanya ditemukan pakaian dan barang-barang lain miliknya. Di sisi lain, seseorang pernah menemukan sebuah organ dalam manusia dan beberapa tulang belulang yang dimana di situ disimpulkan bahwa ada suku lain dalam hutan tersebut yang bersifat karnivora alias pemakan daging. Maya menanyakan kepada Nick mengapa dia bisa menyimpulkan mereka adalah kanibalisme. Lalu Nick menjawab bahwa beberapa puluh tahun lalu hutan ditebangi hingga sampai belantara sehingga suku tersebut kehilangan keasrian hutan dan hewan-hewan menjadi berkurang sehingga mereka mungkin akan menjadikannya santapan siapapun yang memasuki hutan tersebut. Namun Nick tetap meyakinkan para kliennya agar tidak takut karena mereka hanya menyusuri sungai dan tidak akan masuk ke dalam hutan. Di sisi lain, dua pengendara motor trail juga sedang menyusuri hutan tersebut. Mereka sepasang kekasih yang sedang melakukan live streaming.
karena viewersnya banyak dan gift paus dan singa berterbangan, mereka pun menuruti permintaan penontonnya menerobos hutan larangan walaupun sudah ada rambu-rambu larangan di sana. Tiba-tiba, Others don't dare. Ooh, poor little flower. How many views have we got? Should we tear it up? Yeah. si wanita pun mendatangi motor kekasihnya yang sama-sama tergeletak dan ditemukan hanya tinggal kelapa yang masih menempel di helmnya. Si wanita pun matratap dan berlari tanpa arah yang jelas hingga sampailah di sebuah gua dan ia melihat ada bekas darah di sana. Wanita itu lantas melakukan live streaming kembali sambil mengatakan bahwa dirinya sedang berada di situasi berbahaya dan barangkali ada yang bisa menemukannya. Namun tidak berlangsung lama, tiba-tiba ada seseorang mendatanginya dan I don't know who they. di sisi lain, AJ dan lainnya sudah melanjutkan perjalanannya. Kemudian mereka dikagetkan dengan anak ular piton sehingga kayaknya terbalik. AJ pun kehilangan ponselnya yang tenggelam, namun Nick mencarinya dan berhasil menemukannya. Screaming like a little girl. Oh shit, my phone. It's over that way. God knows what, and you're worried about your. Karena hari sudah petang, mereka memutuskan untuk bermalam di tengah hutan. Mereka kemudian memasang ayunan untuk tempat tidur mereka. Saat malam hari, Maya yang penasaran pun kembali bertanya kepada Nick mengenai suku kanibal itu, dan Nick menjelaskan bahwa beberapa puluh tahun lalu beberapa penebang hutan dibawa oleh suku tersebut. Mereka tidak menghabisinya langsung, melainkan mengambil satu persatu yang ia butuhkan untuk menjaga makanannya tetap segar dan tidak busuk. Setelah itu, mereka pun tidur. Saat tengah malam, semua tertidur. Jasmine bangun karena kebelet pipis, dan ia pun pipis di semak-semak. Tiba-tiba, ya, ternyata itu adalah AJ atau suami dari Maya. Di sana Jasmine menanyakan kapan ia akan memberitahu istrinya dan juga suami dari Jasmine yaitu Richie bahwa sebenarnya mereka telah menjalin hubungan yang cukup lama hingga Jasmine hamil. Namun AJ akan menunda dulu karena sedikit lagi dia akan mendapatkan harta kekayaan milik ayah Maya karena ayah Maya sudah meninggal baru-baru ini. Namun Jasmine yang sudah bunting memaksa AJ cepat-cepat memberitahu mereka. Tetapi AJ malah mengajaknya latihan gulat hingga berujung Jasmine marah dan meret ke tengah hutan sendirian. Maya's dad's planning on leaving. I've been to his shoes. You're not leaving her, are you? There's more to you. AJ! Jazz, where are you going? We're in the middle of the jungle. Namun sepertinya obrolan mereka terlalu keras sehingga Maya dan Richie mendengarnya, namun mereka tetap diam dan tidak melakukan apapun. Keesokan harinya, mereka bangun dan ditemukan satu kayaknya hilang beserta Richie yang membawa semua perlengkapan dan juga ponsel milik AJ. Semuanya pun panik, tapi AJ lebih panik, di mana ponselnya berisi pap gunung kembar milik Jasmine. Dan dia takut sahabat baiknya, yaitu suami dari Jasmine, mengetahui hal tersebut. Tak lama kemudian, mereka pun berkemas dan lanjut menyusuri sungai untuk mencari Richie. Being married isn't always perfect. Perfect, remember that? Sudah beberapa kilometer, namun tak kunjung ditemukan. Mereka pun memutuskan untuk putar balik dan menyusuri persimpangan sungai yang lain. Dan tidak lama ditemukanlah kayak yang dibawa oleh Richie. Dry bag's gone. AJ, Maya, dan Jasmine mencari Richie ke dalam hutan, namun Nick lebih memilih tinggal di kayak karena wilayah tersebut sudah masuk kawasan terlarang milik suku karnivora. Richie! Richie! Tak berselang lama,
Nick yang mendengar suara dari dalam hutan pun ia mencoba masuk dan menelusuri hutan itu, namun dia menemukan baju dan aneka pernak-pernik. Hingga dia menemukan baju tentara milik kakeknya yang hilang, tapi tiba-tiba Nick pun berhasil dihabisi oleh suku tersebut. Sementara di sisi lain, Richie sudah ditemukan di gua yang sempat dihampiri oleh pemotor live streaming. Richie. Mereka berempat pun berjalan kembali menuju kayaknya. Di tengah perjalanan, Richie mengembalikan handphone AJ dan dia sudah mengetahui bahwa ponsel tersebut berisi pap tobrut istrinya. Richie sebenarnya sangat marah, namun tetap bersikap biasa saja. Saat tiba di kayaknya, mereka menemukan Nick dan kayaknya sudah tidak ada di sana. Mereka pun melanjutkan perjalanan karena mengira Nick terlebih dahulu melanjutkan perjalanan. Alright, let's get out of here. Tidak jauh berjalan, mereka menemukan kayak milik Nick dan mereka turun untuk mengeceknya. Tapi berapa kagetnya mereka karena menemukan kelapa Nick sedang diungkep tapi tidak di presto. Nick? What is it? Mereka pun bergegas pergi dari tempat tersebut, namun ada pohon tumbang yang menghalangi sungai sehingga mau tidak mau mereka pun harus turun. Tetapi tiba-tiba Everybody alright? saat selesai melawan salah satu suku karnivora itu, kayak mereka hanyut terbawa arus, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya via tengah hutan. So what way now? Berhubung malam hari tiba dan mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan, mereka pun memutuskan untuk bermalam di sana sambil menikmati pudin mentah yang mereka ambil dari kebun Pak De Slamet untuk sekedar mengganjal perut. Pada saat tengah malam, Maya ngobrol kepada Richie bahwa dia sudah tahu mengenai Jasmine yang telah hamil anaknya AJ. Dua orang pria kemudian bergantian berjaga saat jatahnya AJ. Dia melumuri diri dengan lumpur karena saking banyaknya nyamuk karena AJ takut ada nyamuk Aedes aegypti. Tak lama kemudian, ada salah satu orang suku itu berdiri di sampingnya, namun karena dia tidak melihat AJ, AJ pun menyerangnya dari belakang. Tapi tidak sekuat yang dibayangkan, AJ kalah namun Richie berhasil datang, tetapi AJ harus terjatuh ke jurang dan berakhir Richie yang dibawa oleh suku tersebut. Saat dalam pingsannya, AJ bermimpi bahwa Maya dan Jasmine menjadi istrinya dan akur, tetapi AJ pun kemudian tersadar dan melanjutkan menelusuri hutan hingga ditemukan sahabatnya yaitu Richie sedang dibuat mainan oleh para suku tersebut.
Bukannya menyelamatkan, si AJ ini malah mengatakan kepada Richie bahwa dia berjanji akan menjaga Jasmine dan Maya, lalu AJ pun meninggalkannya. Richie pun kembali dibawa oleh mereka dan dieksekusi oleh beberapa orang anak. Hari pun sudah mulai pagi. AJ kembali kepada Maya dan Jasmine. Jasmine yang melihat Richie tidak ada di sana pun menanyakannya. Namun AJ menjawab bahwa Richie berjalan terlebih dahulu untuk mencari bantuan. Kini sisa mereka bertiga dan melanjutkan perjalanan. Namun saat dalam perjalanan, mereka harus dikepung oleh beberapa orang dari suku karnivora sehingga mereka lari terbirit-birit yang berujung Jasmine masuk ke sebuah jebakan milik mereka. Karena hanya di bagian tangannya yang tertusuk, AJ dan Maya pun berusaha menyelamatkan Jasmine, mengingat dia sedang hamil. Saat semuanya sudah selesai, mereka melanjutkan perjalanannya hingga menemukan sungai besar yang akan mereka susuri. Setelah berjalan puluhan meter, mereka kembali menemukan kayak mereka yang hanyut dan mereka gunakan kembali. Beberapa jam perjalanan, AJ pun turun dari kayak dan naik ke hutan sambil merekam video, entah apa tujuannya. Dan tak lama kemudian suku tersebut muncul hingga adu mekanik di antara keduanya pun berlangsung. The jungle, you know what they tell you, man. You're gonna make it out. There's too many of them. Hug it down like a dog. There's too many of them. AJ yang nyaris tewas, ia berhasil mengambil pisau dan menghabisi orang tersebut yang akan menikam Maya dan Jasmine. Mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan, namun AJ terus dihantui oleh rasa bersalah karena telah menghamili istri temannya. Sekaligus meninggalkan temannya begitu saja, ia pun berpikir bahwa dia akan menghabisi semua suku itu. AJ pun menghampirinya, namun karena ia sendiri, ia pun menjadi bulan-bulanan warga suku karnivora. It's the best friends. Setelah menyusuri sepanjang sungai, Maya dan Jasmine pun sampai di tempat yang ditentukan oleh Nick sebelumnya, di mana jemputan akan tiba di sana.
Mereka kemudian naik tebing bebatuan. Saat sampai di atas, jemputan pun tiba tepat waktu. Tamat. Mohon maaf jika cerita ini tidak sebrutal yang kalian bayangkan. Saya juga agak sedikit kecewa karena alur ceritanya terlalu banyak drama. Oke lah, saya mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata, tanpa kerja keras, tidak ada yang tumbuh kecuali jembut.